Hai semua, kenalin, kami dari kelompok 11 PDRD. Kenalin, Aku Niken Cita Dewansuni. aku Farida. Aku Salwa Binawa. Aku Wafifah Putri-Nabila. Jadi kami berempat akan seru-seruan bareng buat cari tahu apa aja sih retribusi yang ada di dalam pasar Beringharjo. Betul. Jadi ikuti terus keseruan kami. Eits, tapi sebelum lanjut ke videonya, aku bakal kasih tahu bahwasannya sewaktu kita parkir dan mendapatkan sebuah karcis seperti ini, itu termasuk sebuah retribusi jasa umum. Oh iya, kawan-kawan, tahu nggak sih kalau itu termasuk sebuah parkir yang resmi dan bukan termasuk tempat parkir liar? Nah, uang retribusi parkir tersebut akan masuk ke rekening kas daerah yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang dalam pengelolaan parkir seperti Dinas Perhubungan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan uang Rp2.000, kita mendapatkan hak untuk memarkirkan kendaraan dengan rasa aman, akses terorganisir, dan tertata juga loh. Oke, kita lanjut lagi yuk buat jelajah Beringharjo. Halo semuanya, saat ini kita sedang berada di depan Pasar Beringharjo. Jadi, Pasar Beringharjo ini berada di kawasan Malioboro, Kota Jakarta. Nah, jadi untuk lokasi tempat Pasar Beringharjo sendiri ada di Jalan Malioboro nomor 16, Pasar, Kecamatan Bendungan, Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di dalam Pasar Beringharjo sendiri terdapat pusat perbelanjaan seperti barang antik, besi, dan juga banyak barang lokal. Nah, selain itu, selain sebagai pusat perdagangan, jadi pasar Beringharjo ini juga menerima sumber dari retribusi. Nah, jadi di sini terdapat beberapa retribusi, diantaranya retribusi sewa kios, pembar jasa, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Selain untuk pusat perdagangan dan juga sumber dukungan retribusi, pasar Beringharjo ini juga sebagai destinasi wisata bagi warga lokal dan juga mancanegara. Supaya teman-teman gak bingung, tetap ikutin kami dan terus nonton ya. Pasar ini terdiri dari dua bangunan, yakni bangunan barat dan bangunan timur, yang mana pintu masuknya menghadap ke Malioboro. Sambil berwisata secara online, teman-teman bisa perhatikan loh, bangunan-bangunan ini yang dinamai dengan los. Oke teman-teman, ketika kita berpindah ke gedung timur, nah ini yang dinamai dengan pelataran. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan retribusi yang ada di Pasar Beringharjo. Jadi, tarif retribusi pada Pasar Beringharjo ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada tarif retribusi pada kios, tarif retribusi pada los, dan tarif retribusi pada pelataran. Nah, kios sendiri memiliki arti yaitu ruangan yang berdinding dan bersifat lebih permanen, dan pedagang ini bisa lebih privat. Nah, kemudian untuk los sendiri, ruangan yang masih di dalam pasar tapi tidak berdinding atau terbuka, sehingga pedagang ini lebih luas gitu ya. Nah, untuk pelataran sendiri ini berada lebih tepatnya sih ada di luar area pasar ya, jadi sekitar di tempat parkir seperti itu. Nah, untuk tarif retribusi pasar ini lebih jelasnya nanti ada di peraturan kota ya, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk kendala-kendalanya kita akan jelaskan oleh teman saya. Di tahun ini, landasan yang digunakan untuk memungut pajak retribusi adalah UU HKPD, dan yang kedua adalah Undang-Undang Wali Kota tahun 2023. Berikut merupakan rincian untuk tarif pemanfaatan lahan pasar di Beringharjo. Dan yang berikut ini merupakan tarif pengenaan retribusi jasa umum untuk para pedagang di
Pasar Beringharjo. Nah, yang ini merupakan retribusi jasa usaha yang dipakai tahun ini. Oh ya teman-teman, jadi para pedagang di pasar itu dikenai retribusi jasa umum, juga dikenakan retribusi jasa usaha. Lantas, apakah yang membedakan antara pengenaan retribusi jasa umum dan jasa usaha? Letak perbedaannya adalah objek. Retribusi jasa umum dikenakan atas pelayanan pasar, sedangkan objek retribusi jasa usaha ialah tempat kegiatan usaha berupa tempat, pasar, kios, dan lain sebagainya. Teman-teman, setelah ini Salma dan Niken akan mengajak kalian untuk mengetahui kasus nyata pembayaran retribusi jasa umum maupun jasa usaha di pedagang yang ada di pasar Beringharjo. Hai semuanya. Halo. Jadi kita lagi ada di mana? Kita ada di pasar Beringharjo, tepatnya di lantai 1 nih kan. Ada di los 3, itu F1. Betul. Nah, jadi di sini kita akan ngapain sama? Kita bakalan bincang-bincang santai. Tentang apa nih kan? Retribusi, teman-teman. Jadi di pasar itu ada loh yang harus dibayarkan berupa retribusi. Nah, kita coba berbincang-bincang santai yuk dengan salah satu pemilik kios yang ada di depan pintu F1. Ayo ikuti. Permisi, selamat sore. Di sini dengan Mbak siapa ya? Mbak Ania. Nah, sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Niken. Nama saya Salma. Di sini kami meminta dan mohon izin untuk bertanya-tanya sedikit tentang retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar apa aja yang dibayarkan kalau Mbak Ani? Tapi kalau di itu tarifnya berapa ya Mbak? Kalau retribusi kalau tempat aku ini 750. Untuk nominal 750 tadi berdasarkan atas apa ya Mbak? Mungkin berdasarkan tempatnya, luas tempatnya gitu. Iya. Jadi untuk retribusi ini harganya berbeda antara kios sama pedagang. Oh iya Mbak. Kalau tata cara pembayaran retribusinya sendiri kalau Mbak Ada tuh gimana ya? Ya langsung aja seperti pesan ke tempatnya begitu. Apakah semua pedagang di sini menerapkan cara yang sama? Iya, bayar dia. Siswanya sama Pak di PPT langsung. Kalau untuk mengenai sosialisasi aplikasi apa seperti BR retribusi atau aplikasi Digital Smart Service itu udah pernah dilakukan atau belum? Oh, belum. Jadi Mbak Anin ini sama sekali nggak tahu mengenai hal tersebut gitu ya. Karena dari orangnya sendiri pun videonya langsung dan rata-rata semua barang di sini bayarnya sama. Kalau kira-kira Mbak saat membayar itu ada nggak sih Mbak kendala-kendala yang pernah dialami? Jadi Mbak Anil sendiri tidak nyaman dengan proses pembayaran ini. Kalau misalnya ada sistem nanti, kalau misalnya nanti ada sistem baru gitu, Mbak Anil bakal gimana? Setelah melakukan wawancara, kami mendapatkan sebuah informasi bahwasannya para pedagang di Beringharjo membayar retribusi langsung secara konvensional ke PPT dan tidak menggunakan e-retribusi. Hal ini lantaran banyaknya kendala saat membayar menggunakan metode yang baru. Jadi tuh pas kita ini enggak pas bayar biasanya ada awal gitu dong, terus nanti tahu ini dulu bayar listriknya di Palu ya. Kan dulu kan pernah bayar listriknya di tempatnya makan juga, tapi Palunya bilang enggak sih, bilang kalau sekarang kayaknya loh terus kamu ngurusin ini gitu. Jadi kalau itu sebagian besar yang pertama dari saluran dari mulut ke mulut gitu. Dari Mbak sendiri, apakah ada manfaat yang dirasakan apa setelah pembayaran retribusi? Ada manfaat langsung yang dirasakan? Alhamdulillah sama kepala. Nggak ada ya?
keamanan kebersihan masuk di retribusi berarti. Berarti itu salah satu manfaat yang dirasakan dari retribusi. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman, hasil wawancara kita dengan salah satu pedagang di kios ini dengan Mbak Nila. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya bagi wawancara ini. Dadah. Kesimpulannya adalah, di Pasar Beringharjo, para pedagang masih mengalami kesulitan untuk menggunakan e-retribusi dan masih menggunakan metode konvensional. Selain itu, mereka merasa bahwasannya pemerintah kurang memberikan informasi mengenai tarif yang diberikan. Selain itu, mereka juga merasa bahwasannya belum mendapatkan imbal balik atas pembayaran retribusi. Pada akhirnya, langkah tanggap yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan informasi-informasi secara konvensional, ketok tular, membuat grup WA, dan sebagainya.